Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh dan hadirin hadirat, para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Saat ini akan saya sampaikan hal mengenai nafsu. Tiap keinginan adalah nafsu. Semua manusia binasa kecuali orang berilmu. Semua manusia binasa kecuali orang berilmu. Orang berilmu pun binasa jika tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmu pun binasa jika tidak disertai ikhlas. Orang ikhlas pun binasa jika masih merasa keakuan diri, masih ada maksiat batin. Setiap keinginan adalah nafsu. Kata nafsu dalam bahasa Indonesia diserap dari kata bahasa Arab an-nafs yang bermakna diri atau jiwa. Dalam perkembangan pragmatiknya, kata nafsu terkait erat dengan konsep ego atau keakuan. Yang dikatakan nafsu itu adalah keinginan. Menginginkan surga itu nafsu. Maukah kamu sholat berimam pada orang yang beribadah dengan nafsu? Kita dipersilakan menjadi imam sholat. Kita dipersilakan menjadi imam sholat berjamaah, lalu merasa dalam hati bahwa diri ini memang layak mengimami jamaah. Merasa ada diri itu najis batin. Maukah kamu berimam pada orang yang batinnya bernajis? Dalam ibadah ada rukun fi'li, yakni gerakan, qauli, bacaan, dan qalbi, pandangan hati. Tentulah berlaku juga rasa fi'li, rasa qauli, dan rasa qalbi. Ada orang membacakan ayat terlalu dialun-alun. Ada orang yang membacakan ayat terlalu dialun-alunkan, dimerdu-merdukan saja, sudah dapat dirasa dengan rasa kolbi bahwa orang ini riya. Melihat gerak-gerik fi'linya juga sudah dapat dirasa dengan rasa kolbi bahwa orang tersebut ada ujubnya. Itulah sebabnya ada anjuran baginda Nabi Muhammad SAW agar imam sholat berjamaah agar tidak membawakan surah yang panjang-panjang. Itu sebabnya ada juga orang tasawuf yang makom sirnya sudah tinggi. Bila sholat bermakmum pada imam yang berkualitas riya, mereka akan membatalkan sholatnya dan mengulangi sholatnya secara munfarid. Sekarang saja langsung terasa begitu terbaca bagian ini oleh mereka, serta merta mereka sibuk membuka-buka file kumpulan hadis yang biasa dikopas. Jangan kaget kalau yang mereka cari itu ialah hadis di bawah ini untuk dibuat status sindiran. Sungguh aku punya keinginan
untuk memerintahkan sholat dan didirikan. Lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa sikat kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak ikut menghadiri sholat, dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanggapan: apakah sama berimamkan Rasulullah SAW dan atau berimamkan 4 sahabat utama, atau berimamkan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dikenal luas sebagai kaum salafus soleh, dengan berimamkan ulama-ulama mujassimah yang mempersonifikasi Allah sebagai berwajah, bertangan, dan bersemayam di arasy, yang mengaku-ngaku sebagai kaum salaf padahal pengikut setia si Wahabi. Apakah sama berimamkan Rasulullah SAW dan atau berimamkan 4 sahabat utama, atau berimamkan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dikenal luas sebagai kaum salafus soleh, dengan berimamkan ulama-ulama kebatinan yang memelihara sekelompok jin agar dipandang orang sebagai memiliki karomah? Adakah sama orang yang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16. Sebagaimana melakukan penyembahan itu wajib dengan disertai pengenalan pada Allah, demikian juga sebaiknya kita mengenal dengan orang-orang di lingkungan kita yang biasa menjadi imam sholat, yang menjadi imam sholat berjamaah di masjid. Tulisan ini tidak menetapkan bahwa setiap imam masjid itu memendam najis di batin. Di dalam dirinya juga tidak menyeru umat agar jangan sholat berjamaah di masjid, kan? Tidak semua orang tertipu dengan penampilan zahir saja. Ada dapat yang memandang dengan zahir sekaligus dengan rasa. Dari sinilah dapat diketahui adanya riya pada seseorang yang diamati. Mustahil rasa dari rahasia sir itu bohong. Perkataan sebagian aulia Allah, malam yaduk lam ya'rif, malam yaduk lam ya'rif. Siapa tidak pernah merasa tidak akan pernah tahu. Akan tetapi sedikit orang yang mau mengetahui tentang rasa. Bukankah sihir itu rasa? Rasa itu rahasia. Ketahuilah masalah rasa ini ada di hati. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak juga kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Hadis rawahu Muslim. Mengapa Allah memandang hati? Karena hatilah yang berhubungan langsung ke alam raib, ke alam raib, yakni alam Tuhan, bukan alam gaib. Kita tidak tahu alam Tuhan ini, tetapi hati merasakan. Sebab siapa yang kenal dengan Allah, siapa yang kenal dengan Allah, ruh siapa yang pernah mendengar kalam Allah, ruh siapa yang pernah menyaksikan Allah, ruh
dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah tentang keesaan ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi sudah ada sama, basor, kalam dan seluruh sifat 20. Itu ada ruh sejak di alam arwah. Orang tauhid menerima bicara orang syariat bahwa mereka beramal dengan ilahi, dengan lillahi ta'ala. Tetapi mengapa orang syariat tidak mau menerima bicara orang tauhid tentang ibadah billahi ta'ala? Bukankah la khawla wa la quwwata illa billah? Cobalah sekali-kali santapan makrifat ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah tentang ini. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, sedikit apa yang bisa sampaikan saat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.